lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah Islam itu Indah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Kita hari ini sedang membahas tentang tema di atas ilmu masih ada. Alhamdulillah. Orang kadang-kadang kalau diajak bercanda tuh serba salah. Ada orang yang bercandanya tuh keterlaluan sampai bikin orang lain sakit hati. Nah, walaupun konteksnya bercanda, kita juga harus belajar nih adabnya seperti apa. Mungkin kita coba mencontoh adabnya Rasulullah. Mungkin Ustaz Ahmad kan mau izin nih. Kalau Rasulullah ini kan pasti kan juga hobinya bercanda pasti. Iya. Saya pernah dengar seperti itu. Tapi bagaimana adabnya bercanda yang baik? Silakan, Fadol. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Masih hidup? Alhamdulillah. Suka bercanda apa kagak? Alhamdulillah. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki kesukaan, salah satunya adalah bercanda. Dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga beliau bercanda. Tetapi Rasulullah SAW, candaannya beliau itu pertama, beliau tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Kedua, Rasulullah SAW ketika beliau bercanda, beliau tidak melakukan sesuatu hal yang melampaui batas sehingga menyakiti orang lain. Ya. Yang ketiga, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kalau beliau bercanda itu, beliau pada saat tertawa, beliau tidak terbahak-bahak. Beliau hanya tersenyum saja, sekiranya terlihat gigi beliau ketika beliau tersenyum. Nah, ini adalah bercandanya Nabi. Dan yang keempat, Rasulullah itu tidaklah bercanda kecuali sesuatu yang dicandakan Nabi itu benar. Tuh, 4 ya. Yang pertama nggak berlebihan, kedua nggak nyakitin orang lain. Yang ketiga apa? Hah? Yang ketiga tadi candanya Nabi Muhammad SAW itu kalau Nabi tertawa, Nabi cuman tersenyum, tidak terbahak-bahak. Yang keempat, Nabi Muhammad bercandanya benar. Contohnya apa? Pernah satu saat ada seorang perempuan, Bu, ajus. Ya, ajus ini adalah nenek-nenek. Ya, biasanya orang kalau tua, ya belum tentu nenek-nenek. Tapi yang nenek-nenek pasti tuh tua. Ya, nenek-nenek pasti tua. Ini ceritanya ada nenek datang ke Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya pengen masuk surga. Kata Nabi Muhammad, la tadkhulul jannah al ajais. Di surga kagak ada nenek-nenek, kata Nabi. Nangis nih nenek. Ketika dia nangis, dia pulang tuh. Maksudnya Nabi mau bercanda. Bercandanya Nabi benar. Karena memang di sorga itu nggak ada nenek-nenek. Di Quran diterangin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti orang-orang yang masuk ke dalam sorga. Maka usia mereka dikembalikan usia muda antara 30 sampai 40 tahun. Itu sebagaimana diterangkan di dalam kitab almarhum Abuya Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Di dalam kitabnya Mala Ainun Ra'at Wala Udunun Sami'at Wala Khatar Ala Galbin Bashar. Jadi nanti usianya kembali muda. Nabi bener gak? Bilang di sorga nggak ada nenek. Benar. Karena memang nggak ada, semua kembali muda. Karena kalau menurut saya kalau di sorga itu ada nenek-nenek, maka sorga akan memiliki cacat dan aib. Karena di sorga itu nggak ada cacat, nggak ada aib. Bahkan diterangkan oleh ulama di sorga itu tidak ada yang namanya toilet, WC umum nggak ada. Nanti ketika orang ahli sorga mereka makan dan minum, maka kotoran yang keluar itu melalui keringat dan keringatnya harum. Harumnya harum mewangian kasturi. Tuh. Jadi nggak ada cacat dan aib di dalam sorga. Makanya kalau ada nenek di sorga, ya takutnya di sorga bau minyak gosok. Sama berisik. Ya, batuk mulu. Lah kan kagak resep jadinya. Iya. Makanya apa? Nabi bercanda. Tapi bercandanya Nabi benar. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad kan. Jamaah. Nah sekarang nih kita lanjut lagi. Tadi perihal makan. Bagus juga tadi Ustaz Ahmad kan bilang ya. Ternyata makan ini juga ada adabnya. Banyak anak muda sekarang nih makan depan orang-orang tua, depan ibu-ibu, depan bapak-bapak. Makan aja, nawarin nggak ada basa-basinya. Betul Bu? Ada juga orang yang makan gitu sambil ketawa-ketawa, sambil ngobrol. Nah kita tanya sama guru kita Habib Usman, Bib, izin Bib. Ya, adabnya makan tuh yang bagus tuh seperti apa Bib? Fadol Bib, silakan. Afwan Mas Fadli, Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebetulnya adab kita makan itu mempunyai daripada contoh cerminan Rasulullah SAW. Dengan begitu kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, dapat pahala dalam sunnah beliau. Bahkan banyak diantara kita kalau lagi makan, ngobrol lah, bercanda lah, terus lagi makan terburu-buru. Akhirnya apa?
kegigit lah. Sering kegigit gak Bu? Hah? Kegigit. Nah, biasanya tuh yang kegigit kalau nggak lidahnya, dinding daripada pipinya. Karena apa? Karena berarti makannya itu terburu-buru. Berarti makannya itu sambil ngobrol, nggak fokus. Dan juga banyak di antara kita kalau misalkan lagi makan, makannya enak, waduh pakai sayur asem, ikan peda, pakai tempe, ya kan, pakai nasi, udah gitu nasi panas-panas. Ada orang yang lebih tua, kita nggak tawarin. Ada orang tamu datang, kita masa bodoh karena saking nikmatnya makannya. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak memiliki adab terhadap mereka. Sehingga tidak dapat keberkahan daripada menghormati yang lebih besar atau menghormati daripada tamunya. Ini harus ada adab makannya. Dan juga ketika makan harus mempunyai adab yang baik. Contoh, kita lagi makan rame-rame. Di sebelah sana tuh kelihatannya enak banget. Akhirnya kita ke kanan ke kiri. Sunnahnya tuh makan yang lebih dekat. Bukan ngambil yang ke ujung, yang sebelah kanan. Dimasukin semuanya, ayamnya dimasukin, dagingnya dimasukin, ikannya dimasukin. Makan ada pelan-pelan, ada cara-caranya makan. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan satu kebaikan. Dan disunahkan kunyahnya 3 kali. Kalau minum juga sunahnya neguknya 3 kali. Itu sunah-sunahnya Rasulullah SAW. Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala. Apabila, kalau kita nih dalam hadisnya Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian, kalau misalkan lagi makan, hendaknya dia membaca Bismillah. Ada keberkahan di dalam makanan tersebut. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau baca doa makan apa Bu? Apa bacanya? Allahumma lakasumtu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minta kepada Allah. Allah udah kasih kita rezeki. Kasih keberkahan dalam rezeki tersebut. Sehingga apa? Di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kalau misalkan lupa nih baca bismillah, tengah-tengahnya baru ingat, baca apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Atau bismillahi awal wal akhir. Atau bismillahi wal awal wal akhir. Jadi minta keberkahan daripada bismillah. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini penonton di rumah nih harus paham. Karena apa? Ketika membaca bismillah ada keberkahan dalam makanan tersebut. Sehingga mendatangkan sebuah kebaikan. Dan setan gak ikut makan. Gak ikut makan. Gak kebagian lo setan. Nih makan nih, berkah di dalamnya. Karena apa? Karena kita berharap makanan yang kita makan berkah. Oleh karena itu, makan mengikuti adabnya Rasulullah SAW, keberkahan yang tiada tara. Dan kalau makan gak boleh disisahin. Harus dia habisin, gak boleh mubazir. Gak boleh kasih makan setan. Ada orang makan karena saking ngambil ini, ngambil itu. Akhirnya kekenyangan duluan. Gak dimakan sebagian atau seperempat disisahin. Ini yang mubazir. Jadi makan pun ada adabnya. Dan kalau Rasulullah itu makan tuh duduknya ada sunahnya. Begini. Kasih contoh nih. Jadi ditekan nih. Nah. Jadi makannya begini. Kalau pakai korma 3 jari. Tapi kalau pakai apa namanya? Kalau pakai bubur pakai sendok. Kan? Nah jadi tekan sebelah sini. Makannya itu sambil dicomot. Ya kan, comotnya pelan-pelan banget. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Jazakallah khairan. Kasih tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah, kita lanjut nih jamaah. Ini namanya adab, ini bukan cuma sama yang hidup, yang udah meninggal juga. Orang meninggal atau orang mati istilahnya, itu juga harus ada adabnya. Bahkan terjadi perdebatan ketika orang mengiringi jenazah. Kata ada yang bilang, kalau bisa nganterin jenazah itu baiknya posisinya ada sebelah kiri. Ada yang bilang, enggak, sebelah kanan. Nah coba kita minta Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya jamaah. Kita akan mati. Pilihannya cuma 2. Kita mati atau kita ngantar atau diantar nih. Ada nggak adab-adabnya ketika mengantar jenazah? Jawabannya ada. Tidak boleh mengantar jenazah dalam keadaan menjerit. Nggak boleh. Di mana posisinya? Sebenarnya posisi mengantar jenazah sebaiknya kita di belakangnya. Jenazah di depan. Jadi kita mengantar. Nah, bagaimana kalau di depan? Itu untuk mengatur jalanan. Tapi tidak mengganggu jalanan. Pukul-pukul. Atau balapan. Pulang-pulang bawa jenazah lagi 1. Karena kecelakaan. Betul? Di mana posisi? Boleh nggak di depan? Boleh. Boleh nggak di kanan? Boleh. Boleh nggak di kiri? Boleh. Boleh nggak di belakang? Boleh.
sepanjang tidak jauh dari jenazah. Yang bahaya itu pengantarnya 1 kilo, jenazahnya masih di rumah. Keburu pas itu atau jenazahnya dulu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tidak boleh ngomongin orang di jenazah. Jenazah itu ceritakan yang buruk-buruknya. Ceritakanlah baik-baiknya karena engkau menyakiti hati keluarga jenazah itu. Jadi antarlah. Nabi juga pernah begini. Mohon maaf saya ingat kisahnya. Bahwa pernah Nabi berdiri. Berdiri padahal jenazah itu adalah jenazah bukan muslim. Kata sahabat, ya Rasul, itu kan bukan muslim. Kata Nabi, bukankah dia adalah makhluk Allah juga? Iya. Jadi itu adabnya. Jadi adab ketika ada jenazah lewat, justru kendaraan yang lain berhenti semua. Sampai berlalunya jenazah itu baru kita bergerak. Kasih jalan. Bahkan kalau kita tidak ngantar, kita berdiri sebagai penghormatan kepada jenazah itu sampai berlalunya. Karena kenapa? Kita akan mendapatkan 3 gunung pahala kalau ada yang meninggal. 1 gunung pahala kita dapat ketika datang melayak, mentakziahi. 1 gunung pahala kalau kita ikut sholatin. Dan 1 gunung pahala ketika kita ngantar jenazah itu. Ya, bahkan menjadi kewajiban muslim atas yang meninggal dunia, yakni ada 4. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengantar. Maka dalam posisi ini, mohon maaf, ketika memandikan, carilah pemandi jenazah yang tidak cerewet. Yang ember mulu. Karena harus diem. Pada saat memandikan jenazah diem, tidak boleh bicara. Hanya pakai kode. Ya. Baik yang memegang kainnya, apalagi yang menggosok. Ya termasuk yang menyiram. Dan setelah itu tidak boleh menceritakan lagi atas apa yang dia lihat. Atas apapun kejadian. Kemudian mohon maaf kalau menutup auratnya, artinya jangan pernah mengimbar auratnya, menceritakan auratnya. Kita lanjut nih buat jamaah Islamidin yang ada di rumah. Sekarang nih kita lihat banyak banget pertanyaan yang masuk di sosial media Islamidin. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu sama jamaah yang mewakili yang ada di studio ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau tanya jamaah yang di studio silakan angkat tangannya. Ayo, yang di depan dulu di sebelah sini. Silakan Ibu, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Muslimat, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat teman-temannya, ya Allah. Silakan Ibu Ade. Ingin bertanya pada Pak Ustadz. Sekarang kan banyak fenomena ya Pak Ustadz. Kan anak-anak sekarang lebih bagaimana ya kalau sudah akrab dengan gurunya itu lebih tidak kurang sopan ya, santunnya, gitu. kurang adabnya gitu ya. Guru murid ke anak biasanya kan harus hormat. Sekarang ini biasanya Murid tidak ke ada guru, Bu. murid ke ya. anak belum punya anak, murid. Ya murid ke guru Oh, maksudnya. iya. Sekarang kan lebih tidak ada batas gitu. Oke. Kalau bertanya ke Pak Ustadznya tad gitu aja. Oh, Itu kenapa ya? iya. Kan seharusnya ada adabnya gitu. Ya, Masya Allah. Ya itu aja pertanyaannya Ibu Ade. Ya terima kasih. Ya terima Wassalamualaikum kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Ade. Bu, Ibu di situ bisa senyum-senyum katanya. Ngetawain Bu Ade grogi. Ibu kalau kesini juga grogi Bu. Enak aja. Coba kita minta guru kita Ustadz Ahmad Khan dijawab. Silakan tafadhol Ustadz Ahmad Khan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab seorang murid di hadapan gurunya. Di dalam satu kitab Risalatul Qusyairiyah, Al-Imam Ali Al-Wafa rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya al-muridu shadiq amama syaikhihi kal mayyit amama mughassilihi. Seorang murid di hadapan gurunya itu ibarat mayit atau jenazah di hadapan orang yang memandikan jenazah. Bu, biasanya kalau jenazah ketika di hadapan orang yang memandikan jenazah, apa yang akan dilakukan? Pasti dia akan ngikut. Mau dibalikin badannya, maka dia tengkurap. Mau ditebalikin ke depan, dia celentang.
Mau dimiringin ke samping, dia ikut miring. Diangkat tangannya, maka tangannya diangkat. Betul ya? Itu murid di hadapan guru harusnya seperti itu. La kalam wala haroka illa bi'idni syaikhihi. Tidak ada gerakan, tidak ada bicara di hadapan gurunya tanpa seizin gurunya. Jadi dulu kita zaman mondok diajarin kalau di depan guru itu sebagaimana para sahabat di hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ya ta'to'a ra'sahu ka'anna ala ru'usihim tayra. Menundukkan kepala ketika para sahabat di hadapan Nabi Muhammad seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang lagi hinggap. Tuh adab kalau di depan guru kita mencontoh bagaimana adabnya para sahabat di hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Duduknya juga adab. Ini kan murid sekarang kagak bisa dibedain di zaman sekarang mana murid mana guru. Kenapa? Karena muridnya pada songong sama gurunya. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang di depan guru selonjoran. Kadang-kadang di depan guru duduknya kurang adab. Maka ini bisa menghilangkan keberkahan daripada ilmu. Maka adab itu penting. Adab itu penting. Ada dikisahkan di dalam kitabnya para salaf, kisahnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Beliau itu punya santri banyak ya. Ketika itu ada orang yang hasut dengan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu kemudian orang itu kebetulan tetangganya sendiri. Lalu kemudian rumahnya itu bersebelahan dengan Syekh Abdul Qadir dan tembok rumahnya dibolongin. Ketika dibolongin dia perhatiin dan dia cari kesalahan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata dia dapati itu santri-santri itu dikasih makan ya sisa makan daripada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya dicari orang tua santri tersebut sama tetangga yang hasut tadi, didatengin lalu dikatakan begini kepada mereka. Anak kamu itu di tempatnya Abdul Qadir Jilani itu tidak dimuliakan. Tetapi dihinakan seperti budak, dikasih makan sisa seperti kucing. Maka datangi, ambil anakmu, jangan dibiarkan di sana. Ketika didatengin ternyata disampaikan seperti itu. Lalu kata orang tuanya, dia bilang saya mau ambil anak saya pulang. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya sudah bawa silakan. Di jalan ternyata ditanya sama orang tuanya, rupa-rupanya anak ini bisa jawab segala macam permasalahan di dalam Islam. Dari mulai fikihnya, tauhidnya, akhlaknya dan lain sebagainya, hadisnya dijawab. Akhirnya dia mikir, wah anak saya di tempat Syekh Abdul Qadir Jilani ini jadi orang yang pandai agama. Dibawa balik lagi. Ketika mau dipulangin, Syekh Abdul Qadir, mohon maaf saya telah salah sangka kepada engkau dan saya kembalikan anak saya untuk belajar lagi kepada engkau. Lalu kemudian kata Syekh Abdul Qadir, percuma engkau bawa kemari lagi, bawa pulang anakmu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu hati dan futuh bagi anakmu karena orang tuanya buruk sangka kepada guru anaknya. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.